Sulaiman. Faqala alaihi salatu wassalamu dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat Ummu Sulaiman bin Dawud alaihi salam, berkata itu Ummu Salim bin Dawud alaihi salam, ya ya bunayya, wahai anakku, la tuksiru la tuksir, jangan la tuksirun naumi billaili anawa, jangan memperbanyak pada tidur billaili di malam hari. Fa'inna, maka sesungguhnya man yaktsuru, orang yang memperbanyak yakturun nauma, orang yang memperbanyak pada tidur billaili di malam hari, yakti, maka akan datang fakiran dalam keadaan fakir, yaumal kiamati, dalam keadaan hari kiamat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musanna sayyidina Habib Abdullah bin Muhammad al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih membahas tentang tidur ya. Qalat Ummu Sulaiman bin Dawud alaihi salam, berkata ibunya Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi salam, lahu, kepada Nabi Sulaiman, ya bunayya, hei anakku, la tuksirin naum billail, jangan kamu banyak tidur di malam hari. Terus nek ngono akeh turu di siang hari ya ndak. Paham ya? Tempatnya, waktunya istirahat kan malam. Itu pun jangan diperbanyak. Wa inna man yaksurun nauma billail, sesungguhnya siapa orang yang memperbanyak tidur di malam hari, ya dia akan datang fakiron, dalam keadaan apa? Fakir yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nauzubillah min. Nah, kayaknya ente harus semangat ketika bangun malam. Paham ya? Tujuan kita ini di dunia nggak ada yang lain kecuali apa? Untuk ibadah, memperbanyak amal soleh. Ketika ente dibangunkan untuk qiyamul lail, dibangun untuk tahajud, ya bersyukur ente, alhamdulillah. Paham ya? Ngamalkan daripada ilmu yang kalian pelajari, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah, dan berkata al-Imam al-Ghazali, semoga Allah merahmatinya, i'lam, ketahuilah, annal laila wan nahara 24 sa'ah. Sesungguhnya malam dan siang itu 24 jam. Fala yakunu naumuka, maka jangan sampai ada itu tidurmu, fiha, di dalam 24 jam tersebut, aksar, adalah lebih banyak, min zamani saat, dari 8 jam. Itu berapa jam tidurnya? Sudah sering Ustaz ingetin kan? Santri tidurnya berapa jam? Berapa jam ente? 5 jam. Mari taklim langsung turu. Apa meneh biyen mari tatik turu. Allah, jangan sampai lebih dari 8 jam. Faikfika, maka cukup bagi kamu. In ishta sittina sana, kalau kamu hidup 60 tahun. Seandainya kamu ditakdir umurnya berapa tahun? Umurnya umat Nabi Muhammad kan baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Maka cukup bagi kamu antudhi'a, kamu menyia-nyiakan minha, daripada itu 60 tahun, asrina sana, 20 tahun. Wahya sulus, itu sepertiganya. Kalau umurnya 60 tahun, kemudian tidurnya dalam sehari 8 jam, berarti tidurnya dia itu 20 tahun. Paham ya?
turun tok iku 20 tahun. Belum dikurangi usia balik. Usia balik berapa tahun? Katakan 15. Berarti berapa? 20 sampai 15. 30. Sisa berapa umurnya? 20. Kurangi kamar mandi, kurangi makan, dikurangi mainmu. Karek piro wis umure? Iku lek full ibadah loh ya. 25 ku lek full ibadah. Makanya kita diajarkan ketika tidur dengan adabnya Nabi Muhammad SAW dengan niat yang baik supaya tidurnya bernilai ibadah, tidak ngasal tidur. Saya mau istirahat sebentar, saya nanti mau bangun jam 2 mau murojaah loh, paham? Bernilai ibadah. Orang kok ngerturu ngeletak kok gak ngerti tangi jam piro, paham itu? Diniatin supaya nanti saya kuat bangun qiyamul lail. Paham tuh? Ini jarang orang yang mikir kayak gini, ini jarang. Paham ya? Lek turune 8 jam. Umurnya 60 tahun, 20 tahun turu tok. Iya, Bang. Ya Allah. Lah kalau umurnya enggak sampai 60 lah kok ternyata 20 tahun atau 40 tahun ya. Entah wis. 20 tahun umur 20 tahun meninggal. Lah entah ya. Turun tok 8 jam. 20 tahun berarti turun sepertiganya berapa? Hah? Umur 20 tahun. 20 bagi 3 berapa? 7 tahun turu tok. Hasil seperti itu. Itu hitung sendiri. Tidurnya saya ini dalam sehari semalam berapa jam? Ya kan? Makanya diatur. Malam saya itu jam berapa? Oh jam 11, 12, 1, 2, 3, 4. Tidak sampai ya. Tidak sampai jam 4 kan? Setengah 4. 12, 1, 2, 3. 4 jam. 4 jam setengah, 5 jam harus katakanlah 5 jam. Nanti siang suwe-suwe. Ya, nanti dijelaskan ini nggak boleh lama-lama. Isi 5 jaman ya. Mentok 6 jam wis. Mentok piro? 6 jam. 6 itu berarti berapa? Seperempat. 6 itu dari 24 berapanya? Seperempatnya ya. Seperempat. Kalau umurnya 60 tahun dibagi 4 berarti berapa? 15 tahun berarti umurnya. Turune piro? Maksudnya agak mending. Ya. Selebihnya dibuat untuk ibadah. Makanya ulama-ulama, para wali Allah, para orang soleh, tidurnya sebentar. Tidurnya apa? Padahal tidurnya itu ibadah. Nggak mungkin kalau tidurnya nggak ibadah. Pasti tidurnya ibadah. Diniatin dengan niat yang baik. Paham? Tapi beliau masih menyedikitkan dalam tidur. Tidur hanya beberapa jam. 3 jam. 3 jam tok kadang tidur. Baik. Paham ya? Ini buat ngoreksi untuk diri kita. Apalagi kalian hafal Quran. Mosok iya pantes akeh turu. Pantes apa ndak? Gak pantes belas. Ahlul Quran itu keluarganya Allah, ahlullah. Jadi kok didelok kok turu, aduh iki gak bakat hafal Quran iki. Naudzubillah, ojo sampai banyak tidurnya. Paham ya? Gunakanlah untuk banyak tadarus, murojaah. Eman. Ya. Usahakan istiqomah dari sekarang, biasakan bangun jam 3, setengah 3 untuk murojaah. Paham? Nanti kapan lagi bisa murojaah tenang, anteng? Belum tentu di waktu yang lain untuk untuk murojaah itu bisa tenang. Kecuali di waktu itu sudah. Siang, waduh, apalagi. Paham? Sudah banyak kegiatan-kegiatan yang lainnya. Paham tuh? Wa mata ta'dziru 'alaika fi ba'dil mawadi' al-jam'u baina at-tayammun wal istiqbal fanum 'ala yaminik.
Kalau kamu memang nggak bisa di sebagian tempat mengumpulkan antara berbaring ke kiri dan menghadap kiblat, berarti kepalanya ada di utara, kama fil lahat, sebagaimana ada di liang lahat. Yes, pokoknya tidur ala yaminika, ya, di sebelah apa? Kanan. Ya. Yang penting jangan sampai apa? Wasta'id ala tasdbirul kiblah, jangan sampai ngadap kiblat. Berarti ya sebenarnya pokoknya ngadep kiblat. Kalau misalnya nggak bisa apa, berbaring ke sana. Ya. Biasanya opsinya itu kalau nggak kepalanya di utara, kepalanya ada di mana? Di timur, di barat ya bos sih. Ada di timur ya. Ngadep ke kiblat sana. Atau di sana juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Di mana? Cuma kalau kepalanya ada di selatan, ini kan nanti berarti kan miringnya ke kiri ngadep kiblat. Nah, khawatirnya kalau pas tidur nanti istidbar. Ya sebenarnya sama aja sih. Meskipun miring ke kanan, meskipun kepalanya ada di mana? Intinya di posisi awal itu loh, di posisi awal itu harus apa? Kalau uzur nggak bisa al-jama' bainat tayammul istiqbal, tayamun itu lempengnya ada di sebelah kanan dan ngadep kiblat. Ya pokoknya ala sadbir, kepalanya di sana, berarti miringnya ke kiri ngadep kiblat. Paham? Atau kepalanya di mana? Kalau di timur itu ya susah. Di timur itu harus apa? Harus meninggikan apa? Bantalnya supaya bisa ngadep apa? Kiblat. Itu paling enak. Masa gak bisa kan? Nah, di sini nggak bisa ya. Di sini berarti kepalanya di timur. Iya. Ini ngadep di mana ini anak-anak ini? Oh iya, kepalanya di timur. Yang ini bisa ya. Ini kepalanya di utara. Sesuai di liang lahat ini. Paham ya? Yang kepalanya nggak di utara, paling nggak ke timur. Paham ya? Jangan ke sana, balik nanti. Ya. Kalau bisa di selatan, berarti miring ke kiri. Yang afdal miring ke kanan, ngadep kiblat. Ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Wa idza qasadta, dan jika kamu memang bertujuan bitujaika di dalam berbaringmu al istirahah, untuk istirahat dunan naum, enggak tidur. Jadi apa ya, ngeleset itu, paham? Bukan untuk tidur. Fala ba'sa an tatajia 'alal asyar, maka ya enggak apa-apa kamu berbaring miring ke kiri, terserah pokoknya. Ya, yang penting apa? Yang penting apa istilahnya? Yang penting tidur, pokoknya terserah. Tapi bukan apa? Bukan untuk apa? Bukan untuk tidur. Ngeleset biasa apa? Istirahat lah. Istirahat biasa, bukan tidur. Jadi terserah nanti mau miring kanan, miring kiri enggak apa-apa. Kemudian wa fi naumi waqtul qailulah. Di dalam tidur itu ada apa? Waktu qailulah. Ada waktu qailulah ya. Waktu qailulah itu tidur sebentar. Tidur sebentar setelah apa? Terbitnya matahari. Dulu waktu di pondok itu diajarkan pokoknya sebelum apa? Sebelum zuhur. Kalau bisa, sebelum apa? Zuhur, tidur sebentar. Tapi kalau nggak bisa, hasil pokoknya tidur siang. Ya hasil apa? Tidur. Dan jangan lama-lama. Ya. 10 menit paling lama setengah jam ya, suwe-suwe. Iya. Ngerti? Ma'unatan ala qiyamil lail fa'alika bihi. Itu bisa apa? Bisa membantu untuk kamu bangun malam, fa'alika bihi, maka kamu harus apa? Melakukannya. Tidur siang enggak? Tidur siang. Ojo tidur siang, pagi tidur. Paham ya? Mari ditangeni qiyamul lail mbok balik maneh, turu maneh. Ayo. Wa hadzar antanama ba'da salatus subuh. Hati-hati. Hati-hati kamu tidur apa? Setelah subuh. Iki ojo. Mari subuh langsung turu. Ndek kene insyaallah gak turu, ndek omah wallah alam.
Hah? Fa innahu yamna'ur rizq. Ini bisa mencegah apa? Rezeki. Rezeki itu banyak. Paham? Ya mungkin ini bisa dicegah dari kesehatan, dicegah dari pemahaman, pemikiran dan lain sebagainya. Banyak. Makanya jangan sampai tidur pada subuh. Keberkahannya itu besar. Keberkahannya itu banyak. Kalau ente nggak tidur di waktu setelah subuh. Burikal ummati fi bukuriha. Ya umatku itu diberkahi di waktu apa? Pagi. Ini waktu-waktu premium, waktu-waktu istimewa. Jangan sampai digunakan untuk apa? Tidur. Paham tuh? Kalaupun mau tidur, ente nunggu apa? Terbitnya matahari. Mungkin ente sholat duha dulu, baru nanti apa? Tidur. Itu pun ya jangan lama-lama tadi itu. Masuknya koilulah itu nanti. Ba'da salatil asar, dan juga jangan tidur setelah apa? Salat asar. Kenapa? Fa innahu yurithul junun. Bisa membuat apa? Gila. Gak percaya ya. Turu terus mari asar. Dan gilanya ini gila yang enggak disadari oleh diri sendiri. Mana ada orang gila ngerti, sadar kalau dirinya adalah apa? Gak ono. Ditakoki kon waras, padahal dia apa? Edan. Paham? Yurithul junun. Nah, ini terbukti dulu sama gurunya nggak boleh apa? Tidur setelah asar, tapi ngeyel. Paham? Tapi ngeyel tetap ngeyel saya turu mari turu akhirnya. Turu sampai 40 hari. Karena gurunya wasiat pesan jangan tidur pada asar. Paham? 40 hari berturut-turut bisa apa? Gila. Ini malah nggak disebutkan sampai 40 hari. Pokoknya ojo sampai apa? Turu mari asar masih sedino. Meskipun satu kali bahaya. Kalau kok tepak pas iku lah kok mari ngono apa? Tangi-tangi apa? Edan buyar kan. Paham? Ini ngeyel, santri ini ngeyel ya kan. Akhirnya apa? Ketika setelah 40 hari datangi gurunya nagih. Apa aku gak edan ini. Aku gak edan. Ini gak kerasa lek dirine apa? Edan. Datangi gurunya tengah malam hujan. Ya kan? Pas tengah malam jam 12 malam hujan terus. Datangi gurunya. Gurunya didatangi. Ketok pintu, kaget gurunya. Siapa malam-malam datang hujan lagi? Hujan petir, ya kan? Paham itu? Buka sama gurunya. Ada apa? Iya, saya mau nagih janjinya antum. Antum bilang kalau tidur ba'dal asar selama 20 hari bisa menyebabkan apa? Gila. Ini buktinya saya nggak gila. Kata gurunya apa? Lah kon iki teko rene bengi-bengi jam 12. Ya kan? Udan-udan apa gak edan? Paham itu? Apa gak edan? Apa gak iso meneh ya? Gak iso apa? Lha iku. Edane gak apa? Gak disadari. Bahaya. Kok moro melakukan hal-hal sing gak apa? Gak wajar ngono ya. Arek-arek iku semari-mari ketabrak barang iku ya. Gak wajar. Kayak wong edan, melayu-melayu. Dak. Paham? Moro koncone ketabrak motor ya Allah. Iku paling akibat turu mari asar ya paling. Paham? Melakukan hal-hal sing gak jelas. Iya, hati-hati kan. Iya. Au qabla salatil isya. Atau apa? Tidur sebelum salat isya. Ya, atau ba'dal maghrib atau sebelum salat isya jangan. Fa inna yurisul arab. Ini bisa menyebabkan apa? Insomnia, ya. Insomnia apa insomnia? Insomnia. Paham ya? Gak iso turu kon kok. Kecuali lek kon ape apa? Mutolaah. Sengaja wis gak turu. Wis aku menisan. Tak mutolaah. Dulu ada yang tidur di awal waktu, tapi ba'dal isya langsung turu. Isya jam piro sih? 6:30, jam 6 maghrib Pak niki. 6:30. Iya. Jam 8 turu. Tangi jam piro? Jam 10 sampai subuh. Anak-anak biasa kalau ikhtibar kayak gitu. Turu awal.
Di kamar kok wis peteng arek turu engko nanti jam 10 tangi sampai subuh. Coba lah, ya engko lek tibar ae. Ya. Turu jam piro? Jam 8 jam 10 tangi. Iki gak engko jam 8 tangi jam 8 buyar. Ya hasil jangan tidur di waktu-waktu ini ya. Bahaya. Kemudian wa idza ra'aita fi manamika ma yasurruka min ru'ya. Kalau kamu ternyata melihat di dalam tidurmu sesuatu yang membahagiakan kamu daripada mimpi. Mimpi apik. Senang. Ya. Fahmadillah. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wa awwilhu bi khairi munasibin. Yakunu kadzalik, dan artikanlah dengan kebaikan, bi khairin munasibin, dengan kebaikan yang sesuai. Ya, sesuai dengan adanya itu mimpi. Ya. Wa idza ra'aita ma yasu'uka, kalau kemudian ternyata kamu melihat sesuatu yang membuat kamu sedih. Ya, atau membuat keburukan. Fata'awwad billah, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala minasyarr, dari kejelekan. Kemudian gimana? Watful, niup dengan apa? Sedikit ludah. Gitu loh, paham ya? Itu namanya watful. Enggak usah ngeludah. Niup tapi yang ada apa istilahnya? Gitu loh. Itu namanya watful. An yasarik, sebelah kiri salasan 3 kali. Pernah mimpi buruk? Mimpi apa? Ya, semacam-macam ya, enggak usah diceritain. Paham? Itu caranya itu kalau bangun, ya Allah, astagfirullahaladzim, atau langsung isti'adzah. Ya, isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kemudian apa? Ngeludah 3 kali. Paham tuh? Nah, wala tuhaddits ondi. Wa tahawwal ila janbikal akhar. Kemudian itu pindah dari posisi yang lain. Paham ya? Pindah posisi. Yang penting tadi masih ngadep apa? Kiblat. Kemudian wala tuhaddits bi ahadan. Ojo critakno sapa-sapa. Kok mau tangi turu, aku mambengi mimpi ngene. Aku dikejar sampai Harun. Wah, Harun mbak awake gede ya. Enggak usah. Paham? Kok ora dijawab anane, yo kon kate dipangan. Repot wis. Ya. Enggak usah cerita, ya. Paham tuh. Kenapa? Fa innaha la tadurruk. Maka sesungguhnya itu apa? Tidak membahayakan. Enggak ada perlunya. Cerita keburukan itu enggak ada apa? Enggak ada perlunya. Nah, kalau mimpi baik, alhamdulillah, ya sudah. Cukup alhamdulillah mimpi baik. Karena mimpi itu adalah hiasan tidur. Hiasannya berarti api. Lek mimpi elek, kok hiasannya elek? Yo, naudzubillah gitu aja lah, enggak usah cerita sing aneh-aneh. Paham ya? Wa idza qassa 'alaika ahadun ar-ru'ya. Kemudian kalau ada seseorang yang cerita kepadamu tentang apa? Mimpi. Fala ta'awilha lahu. Wis ojo diartekno sing aneh. Oh, kon kok mari ngene-ngene lho ya. Wah, karep kok mari kok ngene-ngene. Ojo. Kayak kemeruh kayak dukun ae. Paham, ndak usah. Iya. Oh, ya kon kok mari ngene dianu Harun kon ngene, ndak usah. Paham ya? Fala ta'awilha. Lahu, untuknya itu orang yang cerita-cerita tadi, hatta yas'ala, sampai orang ini minta darimu dalik tentang itu mimpi, atau memang orangnya ini apa mengizinkanmu fi dalam apa mentakwil mimpi. Paham tuh, enggak usah cerita sing aneh-aneh, enggak usah sok-sokan. Paham? Iya. Kecuali kalau memang orangnya minta dan ente ahli ru'ya. Paham? Ahli apa? Karena di Al-Quran in kuntum lirru'ya ta'burun, ya kan? Kalau memang kamu bisa mentakwili mimpi, lek gak usah. Cukup nasihati, ya kalau mimpi apa ya syukur alhamdulillah. Kalau mimpi elek langsung isti'adzah. Sing ngono wae, gak usah mbok critani sing aneh-aneh. Iso ta kon takwil mimpi. Ka iso ana pelajarane dhewe iku. Ada kitabnya sendiri takwil ru'ya. Paham? Ojo sosokan, kon kok ngene-ngene, wis ndak usah, malah gak karu-karuan kok. Paham ya? Wis cukup nasihati, ya lek mimpi apik alhamdulillah, lek mimpi elek ya isti'adzah, naudzubillah, terus kasih cara, kasih solusi, kon ludah apa niup 3 kali ke arah
kiri, wis ngono wae. Iku ngono gak membahayakan awakmu. Paham? Sama sekali enggak membuat apa? Membahayakan dirimu. Wis tenang ae. Wong mek mimpi ya. Paham ya? Ngerti? Paham tuh? Nah, Allah alam. Al-Fatihah.